Harapan yang terbuka. Manda terbaring di meja operasi. Ruang putih dan dingin di sekelilingnya. Perasaan cemas menghimpit dadanya. Namun ada juga secercah harapan yang mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya. Meskipun matanya masih tertutup rapat dengan perban, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang telah lama ia tunggu. Semua doa dan harapannya seakan terkumpul dalam detik-detik ini. Dokter yang berdiri di dekatnya mengangguk pelan dan berkata dengan suara lembut, "Manda, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak." Manda mengangguk pelan. Meskipun matanya tidak bisa melihat, ia merasakan sentuhan lembut dari dokter yang menunjukkan perhatian. Manda mengumpulkan seluruh kekuatan dalam dirinya, dan dengan penuh ikhlas, ia berdoa. Doa yang tulus, penuh ketulusan dan pasrah. Semua rasa takut, keraguan, dan kesedihan ia serahkan pada Tuhan, berharap agar diberi kesempatan untuk melihat dunia lagi. Ya Allah, aku hanya memohon agar Engkau memberiku kesempatan untuk melihat lagi, untuk kembali merasakan dunia ini. Jika ini adalah takdir, aku menerima dengan hati terbuka. Terima kasih atas kesempatan hidup ini. Setelah doa itu, dokter mulai memberikan obat bius total kepada Manda, dan perlahan-lahan, tubuhnya terlelap. 4 jam berlalu, dan akhirnya Manda terbangun. Kepalanya terasa berat, tubuhnya masih lemas, namun sesuatu yang lebih besar menguasai dirinya. Sakit di bagian matanya mengingatkan dirinya bahwa operasi sudah dilakukan, dan harapan yang ia tunggu-tunggu sekarang hampir tiba. Saat perlahan membuka matanya yang terbalut perban, ia merasakan tangan lembut yang memeluk tubuhnya. Ibunya, yang sejak tadi berada di sampingnya, segera menggenggam erat tubuh Manda. "Sayang, kamu sudah selamat," kata ibunya dengan suara bergetar, namun penuh kebahagiaan. "Jangan menangis dulu, Manda. Kita semua di sini." Ayahnya berdiri di sisi lain, memandang Manda dengan penuh kasih sayang. Namun, ada satu hal yang terasa janggal di benak Manda. Di mana Bayi Isah? Wanita yang selama ini merawatnya dengan penuh kesabaran dan perhatian. Kenapa tidak ada suara langkahnya di sekitar kamar? Manda mencoba untuk mencari tahu, tetapi tidak ada jawaban. Bayi Isah sudah tidak ada di sana. Perasaan bingung mulai muncul, mengingatkan Manda pada kesepakatan kemarin. Bayi Isah, yang telah merawatnya selama ini, ternyata hanya bagian dari perjanjian yang harus diselesaikan. Tanpa pamit, tanpa kata-kata perpisahan, Bayi Isah pergi begitu saja. Manda merasa kehilangan, tapi ia tahu bahwa perjanjian itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak lama setelah itu, dokter datang dengan langkah mantap. Dengan hati-hati, dokter mulai membuka perban yang menutupi mata Manda. "Sekarang, Manda, saya minta kamu untuk membuka matamu perlahan-lahan," kata dokter dengan suara tenang dan penuh keyakinan. Manda merasakan rasa sakit yang tajam di matanya saat perban mulai dilepas. Dengan hati-hati, ia membuka matanya sedikit demi sedikit. Penglihatannya masih buram, samar-samar seperti ada kabut tipis yang menutupi dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, dunia itu mulai terlihat lebih jelas. Perlahan-lahan, bayangan dan bentuk mulai muncul dengan lebih terperinci. Manda bisa melihat cahaya, bisa melihat warna, meskipun masih samar. Dokter tersenyum, melihat kegembiraan yang muncul di wajah Manda. "Penglihatanmu akan semakin jelas seiring waktu. Ini masih awal, tapi sudah ada kemajuan yang sangat baik." Manda merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka kembali di hadapannya. Rasa sakit di matanya masih ada, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan kebahagiaannya sekarang. Matanya mulai melihat, dan itu adalah keajaiban yang selama ini ia doakan. Dunia yang sebelumnya gelap kini mulai terang kembali, dan Manda merasa hidupnya kembali ditemukan. Di tengah kebahagiaannya, ada rasa syukur yang mendalam. Akhirnya, ia bisa kembali melihat dunia yang selama ini terabaikan. Namun, di dalam hatinya masih ada satu pertanyaan yang mengganjal, tentang Bayi Isah, dan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang selama ini setia merawatnya. Sudah seminggu sejak Manda kembali ke rumah setelah operasi cangkok matanya. Matanya kini sudah dapat melihat dengan jelas,
Meskipun bayangan ketakutan dan trauma kecelakaan itu masih menghantuinya. Setiap kali dia mencoba melangkah keluar, rasa takut tiba-tiba muncul, mengingatkan dirinya pada kecelakaan yang mengubah hidupnya. Oleh karena itu, Manda lebih memilih tetap berada di dalam rumah, berusaha menyibukkan diri dengan belajar dan mencari informasi tentang pekerjaan yang bisa dia lakukan. Hari itu, Manda duduk di meja belajarnya, di depan tumpukan buku dan laptop. Matanya yang sekarang bisa melihat dengan jelas membuatnya merasa lebih optimis, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan tentang masa depan. Manda berniat untuk melanjutkan hidupnya dan bekerja kembali seperti dulu, bahkan jika itu membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Semua langkah kecil yang ia ambil menjadi cara untuk menemukan kembali dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah luar, seperti suara benda terjatuh atau seseorang yang tergelincir. Manda terkejut, lalu berdiri dengan hati-hati. Perasaan waspada langsung datang begitu saja. Ketakutan akan potensi bahaya membuatnya segera meraih gagang sapu yang ada di dekatnya, siap untuk melindungi dirinya jika ada ancaman. Dengan langkah hati-hati, Manda mendekati jendela yang menghadap ke halaman depan rumah. Perlahan, ia membuka pintu dan melihat sosok pria muda yang terjatuh di depan pintu. Pria itu tampak terkejut dan terhuyung-huyung, sepertinya tidak sengaja tergelincir saat berjalan ke arah rumahnya. Manda memegang gagang sapu dengan erat. Matanya yang kini bisa melihat dengan jelas menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar, berusaha menunjukkan kewaspadaan. Pria itu berdiri, menatap Manda dengan ekspresi yang jelas terlihat terkejut. Kamu bisa lihat aku?" katanya. Matanya melebar penuh keheranan. Manda terdiam. Kebingungannya muncul begitu saja. Apa yang dimaksudnya? Apakah pria ini tahu tentang kondisinya? Bukankah dia baru saja sembuh dan bisa melihat lagi? Manda bingung, mencoba mencerna situasi yang sangat aneh ini. Tentu saja. Kenapa? Ada yang aneh? Jawabnya, merasa tak nyaman dengan pertanyaan pria itu. Saat itu juga, Manda mendengar suara ibu yang datang dari luar. "Manda, kenapa di luar dengan sapu? Apa yang terjadi?" Ibunya tampak keheranan, memandang Manda yang masih berdiri di depan pintu, menggenggam sapu. Manda menunjuk pria tersebut dengan tatapan penuh kebingungan. "Ibu, dia bilang saya bisa lihat dia. Tapi aku nggak ngerti, Bu," kata Manda, mencoba menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Ibunya melangkah masuk ke ruang depan dan melihat ke arah pria tersebut. Wajah ibunya berubah bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Tidak ada siapa-siapa, Manda. Aku tidak melihat apa-apa di sana," katanya dengan penuh kebingungannya. Manda mengerutkan kening, heran dengan apa yang baru saja terjadi. "Tapi dia ada di sana, Bu." Pria itu. Ibunya tersenyum pelan, namun raut wajahnya tetap penuh tanda tanya. "Mungkin kamu terlalu lelah, Manda. Ayo masuk ke kamar dulu, kita bicarakan nanti," katanya lembut, mencoba menenangkan Manda. Pria itu tampak ragu, tetapi akhirnya ia mundur perlahan, seolah mengerti bahwa situasi ini sudah membuat Manda dan ibunya bingung. Manda pun berjalan masuk ke dalam kamar dengan langkah pelan, masih memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa ia bisa melihatnya? Tapi ibunya tidak? Sementara itu, ibunya tetap berada di depan, tampak terdiam, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi. Dunia yang baru saja terbuka bagi Manda terasa semakin misterius, dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Manda baru saja masuk kembali ke kamarnya, membawa kue yang ibunya belikan untuknya. Sambil menikmati kue itu, ia mencoba menenangkan pikirannya setelah kejadian aneh tadi. Namun, meskipun matanya bisa melihat dengan jelas, rasanya ada sesuatu yang masih membingungkan dan membebani pikirannya. Ia menggigit sedikit kue, mencoba mengalihkan perhatian dengan hal-hal sederhana yang bisa membawa kenyamanan. Tiba-tiba, Manda mendengar suara yang sangat familiar. Suara pria yang tadi berada di depan rumah. Kaget, ia menoleh, dan tanpa sadar mulutnya ternganga.
Pria itu, yang sebelumnya terjatuh di depan rumah, sekarang sudah ada di dalam kamarnya. Manda terperanjat dan langsung menjerit. Suaranya memecah keheningan kamar yang sebelumnya tenang. Ibunya yang sedang sibuk di luar langsung berlari menuju kamar Manda mendengar teriakan tersebut. "Manda, ada apa?" tanyanya dengan wajah penuh kekhawatiran, memasuki kamar dengan cepat. Manda, yang masih tercengang, mencoba untuk menenangkan diri. Tadi aku baca berita seru, Bu. Jadi kaget gitu aja," jawabnya dengan cepat, mencoba memberi alasan yang masuk akal. Namun, suara pria itu masih terdengar jelas di telinganya, seolah tak ada yang berubah. Ibunya yang tampaknya tidak terlalu memperhatikan peristiwa itu melangkah keluar lagi. "Baiklah, kamu istirahat saja. Aku ada pekerjaan," kata ibunya sambil meninggalkan kamar, meskipun masih ada keraguan di wajahnya. Manda menatap ke sekeliling kamarnya, berusaha memahami situasi ini. Di mana pria itu pergi? Kemana dia? Ia menatap sepi, tidak menemukan jejaknya. Tiba-tiba, terdengar suara dari sudut kamar yang membuat Manda terlonjak kaget. "Nyari aku ya? Aku di belakang kamu." Suara itu terdengar santai, seolah-olah pria itu tidak merasa ada yang salah dengan keberadaannya. Manda melompat. Seketika menghindar dari arah suara itu, tubuhnya terhuyung sedikit. Namun, sesuatu dalam dirinya mencoba untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Dia baru saja melihat pria itu di depan matanya. Tapi kenapa ia bisa begitu tenang dan santai? Kenapa dia berada di sini? Apakah ini halusinasi? Manda tidak bisa mengerti. Pria itu, dengan wajah ramah dan santai, tampak tidak terpengaruh sama sekali dengan ketakutan Manda. "Jangan kaget," katanya sambil tersenyum. "Aku cuma mau ngenalin diri. Nama aku Jo." Manda, yang masih kebingungan, memandangnya dari bawah ke atas. Biasanya, hantu itu harusnya menyeramkan, tampak menyeramkan dengan penampilan yang mengerikan. Tapi pria ini, tampaknya tidak sesuai dengan gambaran itu. Dia tampak ganteng, bersih, dan terlihat sangat manusiawi, meskipun ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang dirinya. Manda merenung sejenak dan berbisik pada dirinya sendiri. Kayaknya efek telat minum obat nih. Sambil memegangi kepala, Manda bergegas mengambil obat dari meja samping tempat tidurnya, lalu menelan obat tersebut dengan cepat. Dengan tubuh yang masih lemah karena rasa kaget dan bingung, Manda menempelkan headset di telinganya dan menutup mata, berharap bisa tidur untuk melupakan semua kejadian aneh ini. Ia berharap bahwa tidur bisa memberi kedamaian dan ketenangan dari kegelisahan yang dirasakannya. Namun, meskipun ia sudah mencoba menenangkan dirinya, pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang siapa Joe sebenarnya dan apa yang terjadi dengan dunia yang seharusnya ia kenal. Dunia yang tiba-tiba terasa sangat asing dan penuh misteri. Manda terbangun saat mendengar suara ibunya dari luar kamar, memanggilnya dengan lembut. "Manda, sudah azan. Ayo bangun. Waktunya salat." Perlahan, Manda membuka matanya dan menoleh ke sekeliling kamar. Kamar yang tadi penuh dengan kegelisahan, kini terasa sunyi. Pria itu, Joe, tidak ada di mana-mana. Manda menarik napas lega, merasa seolah hal itu hanya sebuah halusinasi, sebuah mimpi yang mungkin dipicu oleh kegelisahan dalam pikirannya. Hanya hayalan, pikirnya dalam hati, meskipun sedikit rasa aneh masih tertinggal di sana. Dengan langkah perlahan, Manda bangkit dari tempat tidur, bergegas mandi, dan mempersiapkan diri untuk salat. Selesai berdoa, ia kembali ke meja makan, di mana ayah dan ibunya sudah menunggu untuk makan malam. Makan malam itu terasa hangat, meskipun ada perasaan gelisah yang masih menggelayuti hati Manda. Di tengah makan malam yang sederhana, ayah Manda tiba-tiba membuka pembicaraan. "Manda, ada kabar baik," katanya sambil tersenyum. "Bos kamu di apotek menghubungi ayah. Dia ingin kamu kembali bekerja sebagai asisten apoteker." Manda terkejut dan senang mendengarnya. Setelah sekian lama merasa terperangkap dalam ketidakpastian, kabar ini memberikan secercah harapan baru. "Serius, ayah? Aku bisa kembali bekerja?" tanyanya,
suaranya penuh kegembiraan. Ayahnya mengangguk. Iya, dan yang lebih baik lagi, bos kamu bilang dia siap untuk mengatur jam kerja agar lebih fleksibel. Tapi, kamu harus diantar jemput oleh ayah dulu. Karena aku tahu kamu masih merasa takut untuk membawa motor sendiri. Manda tersenyum mendengar itu. Terima kasih, ayah. Aku sangat senang bisa kembali bekerja lagi. Namun, meskipun kebahagiaan itu datang, ada perasaan cemas yang masih bertengger di benaknya. Bagaimana ia akan menghadapi semua ini setelah sekian lama tidak bekerja? Malam itu, setelah makan, Manda pergi ke kamar dan duduk di teras, memandangi langit yang gelap dan penuh bintang. Angin malam yang sejuk menyentuh kulitnya, namun pikirannya masih terasa penuh dengan kebingungannya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar jelas di telinganya, mengganggu ketenangannya. Manda menoleh, dan di sana, di pojok teras, pria itu, Joe, masih ada. Dia duduk dengan kepala tertunduk, menangis. Manda, yang semula terkejut, merasakan kebingungan yang semakin dalam. Joe? Panggilnya pelan. Joe mengangkat wajahnya. Matanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Kenapa kamu menangis? Tanya Manda, merasa prihatin. Joe terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku sedih karena aku merasa kepergianku belum tuntas. Aku ingin mencari tahu siapa yang menghilangkan nyawaku, dan aku ingin menemui keluargaku. Aku tak bisa tenang sebelum itu. Manda terdiam, mencoba mencerna kata-kata Joe. Ada kesedihan yang mendalam dalam suara Joe, namun Manda tidak bisa sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kamu ingin aku membantu mencari tahu siapa yang membunuhmu? Tanya Manda pelan, ragu. Joe menatapnya dengan serius. Berharap, kamu bisa melihat aku. Manda, hanya kamu yang bisa melihat aku. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Manda merasa bingung. Hatinya terombang-ambing antara rasa ingin membantu dan ketakutannya terhadap hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Jawabnya, matanya menunduk sejenak. Joe mendekat sedikit, dengan tatapan penuh harap. Manda, aku tidak bisa tenang sebelum aku menyelesaikan ini. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku janji tidak akan mengganggu kamu jika kamu membantu aku. Manda menghela napas panjang, masih ragu, namun hatinya tergerak melihat kesedihan yang mendalam di mata Joe. Besok, setelah aku pulang kerja, aku akan memberikan jawaban. Hari ini, aku perlu fokus untuk persiapan kerja dulu. Aku tidak bisa berpikir jernih kalau terlalu banyak gangguan. Joe tersenyum tipis, meskipun masih ada kesedihan di matanya. Terima kasih, Manda. Aku janji tidak akan mengganggu kamu lagi sampai besok. Manda mengangguk pelan, merasa sedikit lega bahwa dia bisa memberi jawaban setelah memiliki waktu untuk berpikir. Ia tahu ini bukan keputusan mudah, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Namun, untuk malam ini, Manda merasa lebih tenang, dan dengan janji yang telah dibuat, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi hari esok. Joe pun menghilang perlahan, meninggalkan Manda dalam kesunyian malam yang hanya ditemani suara angin. Manda menatap langit lagi, memikirkan apa yang akan ia lakukan setelah bekerja besok, dan apakah dia benar-benar siap untuk membantu Joe menyelesaikan masalahnya yang misterius. Hari itu, Manda merasa sangat baik setelah bekerja. Setelah beberapa hari penuh dengan kecemasan dan kebingungan, hari ini dia merasa segalanya berjalan dengan lancar. Ayahnya menjemputnya dari kerja, seperti biasa, dan mereka pulang bersama. Sesampainya di rumah, Manda langsung menuju kamarnya. Ia duduk sejenak di tempat tidurnya, merasa lelah tapi puas dengan hari yang produktif. Namun, pikirannya kembali terarah pada Joe. Manda memanggilnya dengan suara pelan. Joe, keluar. Tak lama kemudian, Joe muncul di depan pintu kamarnya, duduk dengan santai di kursi yang tiba-tiba ada di sana. Senyumnya terlihat hangat, meskipun Manda bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari ekspresi itu. Kenapa kamu senyum? Tanya Manda,
sedikit bingung dengan sikap Jo yang tampaknya sangat senang. Jo memandangnya dengan mata yang penuh makna. "Kamu mirip seperti kakakku," katanya. "Dia ketus dan galak, tapi peduli padaku. Kamu mirip banget sama dia." Manda terdiam sejenak, mencerna kata-kata Jo. "Kamu ingat siapa kakakmu? Nama dan tempat tinggalnya?" tanya Manda. Rasa penasaran mulai muncul kembali. Jo mengangguk, wajahnya berubah sedikit serius. Namun ada secercah harapan di matanya. "Aku ingat. Namanya Jordi. Dia bekerja di perusahaan A. Rumah kami dekat dari kantornya. Kami tinggal di sebuah rumah tidak jauh dari sana," jawab Jo, menyebutkan nama yang terdengar familiar. Manda berpikir sejenak, merasa seperti ada sesuatu yang harus ia telusuri. "Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai dari kakakmu? Tapi tunggu sampai aku libur kerja. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya," ujar Manda, berharap bisa menemukan lebih banyak informasi yang bisa mengungkapkan kisah yang belum lengkap ini. Jo terlihat sangat senang mendengarnya. "Terima kasih, Manda," katanya dengan penuh rasa syukur. "Aku akan menunggu. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Aku nggak mau ganggu kamu. Kamu istirahat saja." Manda mengangguk dengan tegas. "Sana pergi. Aku mau bersih-bersih dan istirahat. Kamu datang pas aku panggil, ya?" Suaranya terdengar galak, meskipun di balik itu ada rasa perhatian yang tak bisa disembunyikan. Jo tersenyum lebar, seolah tahu bahwa Manda masih kesulitan menerima kenyataan tentang dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jo menghilang, meninggalkan Manda dalam keheningan kamar. Manda memulai aktivitasnya dengan membersihkan kamar dan merapikan beberapa barang. Setelah selesai, ia duduk kembali di tempat tidurnya dan merasa sedikit lelah. Pikirannya melayang kembali pada apa yang telah ia pelajari tentang Jo. Siapa sebenarnya pria itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada Jo dan kakaknya? Mengapa ia terjebak di dunia yang begitu tidak biasa ini? Pada malam yang tenang itu, Manda merasa penasaran. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, ia memutuskan untuk membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang kakak Jo, Jordi. Ia mengetikkan nama Jordi di mesin pencari dan mulai membuka beberapa artikel. Beberapa detik kemudian, matanya terbelalak ketika menemukan sebuah artikel yang menarik perhatian. Jordi ternyata adalah seorang pemuda sukses yang bekerja di sebuah perusahaan besar, perusahaan A. Lebih mengejutkan lagi, ia baru saja menerima penghargaan dalam dunia bisnis dan dikenal sebagai seorang pemimpin muda yang penuh ambisi. Foto di artikel itu menunjukkan seorang pria yang tampak lebih berwibawa daripada Jo, tetapi wajahnya, Manda bisa melihat kemiripan yang sangat jelas. Jordi terlihat jauh lebih matang dan berwibawa dibandingkan dengan Jo, namun ada kesamaan mencolok di wajah mereka. Manda terkejut, bahkan terdiam lama di depan layar laptopnya, mencerna kenyataan bahwa orang yang baru saja ia temui, Jo, ternyata memiliki saudara yang begitu sukses dan terkenal. Manda melanjutkan membaca beberapa artikel lain yang membahas karir dan prestasi Jordi. Dia semakin takjub dengan pencapaian kakak Jo yang tampaknya memiliki kehidupan yang sangat berbeda. Apa hubungan antara Jo dan Jordi sebenarnya? Mengapa Jo bisa terjebak dalam bentuk hantu, sementara Jordi hidup sebagai seorang pebisnis sukses? Lama-kelamaan, Manda merasa lelah. Matanya mulai berat, dan pikirannya dipenuhi dengan beragam pertanyaan yang tidak terjawab. Mungkin ini semua adalah mimpi atau sebuah kenyataan yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun seiring waktu, Manda merasa semakin terlibat dalam misteri ini. Perlahan, ia memejamkan mata, tertidur dengan penuh kebingungan dan rasa ingin tahu yang tak terbayangkan. Saat ia tertidur, pertanyaan tentang Jo dan Jordi terus menghantui pikirannya, dan Manda tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu akhirnya tiba. Manda mendapat libur kerja setelah beberapa minggu penuh rutinitas. Sejak kecelakaan itu, ia mulai merasakan sedikit kebebasan kembali, dan keinginan untuk melangkah maju semakin besar. Ayahnya membeli motor bekas untuknya sebagai hadiah dan dorongan agar Manda lebih mandiri,
mengingat ia masih merasa takut untuk keluar rumah setelah kecelakaan itu. Namun, perlahan, dengan setiap langkah kecil, Manda berusaha mengatasi rasa takutnya, dan kehadiran Joe tanpa sadar membantunya menghadapi trauma tersebut. Hari pertama Manda membawa motor barunya, ia merasa campuran antara kegugupan dan semangat. Joe, yang selama ini selalu muncul di sekitarnya, kini duduk di belakang kursi motor, seakan menjadi penunjuk arah yang tak pernah hilang. Manda sempat merasa aneh dengan kehadiran Joe yang terus ada di sisinya, tetapi ia mulai terbiasa. Joe memberinya arahan, belok kiri, terus lurus sampai kafe depan perusahaan A. Manda menurut, meskipun sedikit ragu. Kafe itu tampaknya memiliki kesan yang berbeda, sesuatu yang mewakili dunia baru yang harus ia hadapi, jauh dari kenyamanan rumah. Begitu Manda sampai, ia melihat menu di kafe itu dan terkejut dengan harga makanannya. Tapi karena sudah duduk dan terlanjur memesan, ia memutuskan untuk melanjutkan saja. Manda, yang sedikit tombau dengan gaya bicaranya yang tegas dan kencang, menatap menu dengan cepat. Namun, Joe mulai berbisik di sampingnya, seolah tidak memberi ruang bagi Manda untuk berpikir lebih lama. Pesan es krim vanila polos, americano tanpa gula, dan roti bakar butter tanpa selai, bisik Joe dengan nada yang sangat yakin. Manda menahan napas, sedikit kesal mendengar arahannya, tetapi ia tahu, jika ia berbicara keras atau membentak Joe, orang-orang di sekitar akan mulai memperhatikan dan mungkin berpikir ia gila, berbicara sendirian. Jadi, tanpa pilihan lain, ia mengikuti saran Joe. Oke, gumamnya, merasa sedikit jengkel. Beberapa menit setelah pesanan datang, Joe kembali membisikkan sesuatu. Campurkan es krim ke americanonya, lalu celupkan roti bakar itu ke minuman kamu. Rasanya enak banget. Manda menahan kesal, meskipun sudah merasa seperti sedang dipimpin oleh seseorang yang tak pernah meminta pendapatnya. Tapi ia merasa tidak bisa melawan, jadi ia melakukan apa yang Joe katakan. Aneh rasanya, tapi ketika ia mencoba kombinasi yang disarankan, rasa manis dari es krim vanila, pahitnya americano, dan gurihnya roti bakar ternyata menjadi perpaduan yang unik, dan tak disangka, itu enak. Sambil menikmati makanannya, Manda merasa sedikit puas dengan apa yang Joe sarankan. Tetapi, tanpa disadari, ada seseorang yang duduk tak jauh darinya. Seorang pria tampan dengan wajah yang sangat mirip dengan Joe, meskipun lebih dewasa dan lebih berwibawa. Manda sempat terkejut, tapi sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan, pria itu sudah berdiri dan mendekat ke meja Manda. "Jordi?" bisik Manda dalam hati, matanya tertuju pada pria itu. Tidak salah lagi, ini pasti Jordi, kakak Joe. Tanpa menunggu jawaban, pria itu dengan nada galak langsung bertanya, "Kamu tahu dari mana menu ini? Dan bagaimana kamu tahu cara menikmati makanan seperti itu?" Manda tidak kaget, meskipun sedikit bingung. Jordi, meskipun tampan, jelas orangnya ketus, berbeda jauh dengan Joe yang lebih ringan dan ramah. Manda memandang Jordi langsung, namun hanya bisa mengernyitkan dahi. Benar kata Joe, pikirnya. Jordi memang tampan, tapi dia lebih galak. Jordi duduk di sebelah Manda, tidak memberi ruang untuk berbicara lebih banyak. "Siapa kamu? Aku baru pertama kali melihatmu di sini," tanyanya lagi dengan nada yang agak lebih keras. Manda, yang memang dikenal tegas dan tidak pernah bisa diam, membalasnya tanpa ragu. "Bisa diam gak? Saya lagi makan. Tunggu saya selesai makan baru nanti kita ngobrol." "Saya lapar," jawabnya dengan suara kencang, berusaha tidak terlalu peduli dengan siapapun di sekitarnya. Jordi melotot, jelas terkejut dengan sikap Manda yang sangat berani menanggapi pertanyaannya. Namun, untuk pertama kalinya, pria itu tidak membalas. Ia duduk dengan diam di samping Manda, menunggu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Manda, meskipun sedikit kesal, tetap melanjutkan makannya. Ia bisa merasakan ketegangan yang ada di meja itu, tapi ia tidak peduli. Makanan itu masih enak, dan untuk sesaat, Manda merasa bahwa kehidupannya bisa berjalan lebih normal. Mungkin ini adalah langkah kecil, tapi seiring waktu, ia merasa semakin kuat.
Jordi yang duduk di sebelahnya akhirnya tak bisa menahan rasa ingin tahunya lebih lama. Ia hanya memandang Manda yang sibuk makan, dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menghabiskan makanan, Manda menatap Jordi dengan berani, matanya tajam, tidak takut sama sekali. Ia langsung memulai percakapan dengan cara yang tegas, tanpa basa-basi. Aku kesini untuk mencari kamu, kakak dari Joe yang sudah wafat. Aku mencari informasi tentang bagaimana Joe bisa wafat, karena banyak berita yang disembunyikan, ucap Manda langsung ke inti masalah. Jordi terkejut mendengarnya. Ia menahan nafas, jelas terkejut dan sedikit cemas. Tanpa membuang waktu, ia segera memanggil ajudannya dan berbisik sesuatu dengan nada yang cepat dan tegang. Beberapa saat kemudian, perintahnya terdengar jelas di seluruh kafe. Kafe itu harus dikosongkan. Manda yang awalnya merasa tenang mendapati dirinya sendirian bersama Jordi di dalam kafe tersebut. Suasana yang semula riuh kini berubah menjadi hening dan tegang. Jordi duduk lebih dekat ke meja. Wajahnya serius dan penuh pertanyaan. Dengan nada yang tegas dan agak ketus, ia bertanya, "Dari mana kamu tahu tentang semua ini?" Manda menjawab dengan santai, "Dari Joe. Sekarang dia ada di sebelahku." Ia merasa sudah cukup siap untuk mengatakan ini, meskipun ia tahu jawabannya akan membuat Jordi terkejut. Jordi mendengar jawaban itu, dan untuk sesaat, wajahnya tampak bingung. Kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya memecah keheningan. "Kamu wanita gila," ejeknya, penuh dengan hinaan. "Berbicara tentang hantu? Siapa yang mau percaya omong kosong seperti itu?" Manda merasakan darahnya mulai mendidih. Tanggapan Jordi yang menghina membuatnya semakin marah. Tapi ia menahan diri. Dengan tegas, ia membalas, "Menurut kamu, aku tahu dari mana makanan ini dan cara menikmatinya? Bukankah ini semua kesukaan Joe? Jadi, siapa yang gila sekarang?" Jordi terdiam sejenak. Tidak bisa membalas kata-kata Manda. Ia hanya mengernyitkan dahinya. Jelas merasa kesal namun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Manda, dengan tatapan yang tak goyah, menunggu reaksi Jordi selanjutnya. "Siapa namamu?" tanya Jordi, mencoba mengubah topik percakapan dengan cara yang agak lebih lembut, meskipun raut wajahnya masih terlihat ketus. Manda tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, apalagi setelah melihat reaksi Jordi yang tak begitu bersahabat. "Tari," jawabnya, menyebutkan nama ibunya yang bukan nama asli, berharap itu bisa membuatnya aman. Jordi sepertinya tidak terlalu memedulikan hal itu. Ia berdiri, menatap Manda dengan serius. "Ikut denganku ke mobil sekarang. Jangan khawatir, motormu juga akan aku bawa," kata Jordi dengan nada yang sedikit merendah, tapi ada kesan lembut dalam cara bicaranya, seperti ingin menenangkan situasi yang sudah cukup tegang. Manda yang mendengar kalimat itu merasa sedikit bingung. Namun, ia tidak terlalu merasa terancam. Ia tahu ia tidak bisa melawan atau membantah. Lagi pula, ia tidak punya pilihan lain, dan dengan Joe yang ada di sisinya, ia merasa sedikit lebih tenang. Manda hanya mengangguk pelan. "Oke," jawabnya tegas. Jordi tidak menunggu lebih lama. Ia segera memimpin jalan keluar, dan Manda mengikutinya tanpa banyak bicara. Ketika mereka sampai di luar, Manda melihat mobil mewah yang diparkir tak jauh dari kafe. Jordi membuka pintu mobil dan memberi isyarat agar Manda masuk. Tanpa rasa takut, Manda duduk di kursi penumpang, merasa sedikit cemas dengan situasi yang semakin membingungkan. Namun, ia tetap tenang. Sambil menunggu Jordi masuk ke mobil, Manda melirik ke arah motor bekas yang dibelikan ayahnya. Ia merasa sedikit lega mengetahui bahwa motor itu akan tetap aman karena Jordi sudah berjanji untuk membawanya. Namun, pikirannya kembali ke pertemuannya dengan Joe, tentang bagaimana pria itu bisa berada di sampingnya dan memberikan informasi yang tampaknya benar tentang Jordi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini? Mengapa Joe belum tenang? Setelah beberapa detik, Jordi memasuki mobil dan menghidupkan mesin. "Aku tahu ini mungkin terlalu banyak untuk kamu pahami, Tari," kata Jordi. Suaranya terdengar lebih lembut kali ini,
namun tetap penuh ketegasan. Tapi, ini adalah jalan satu-satunya agar kita bisa menemukan jawaban yang sama-sama kita cari. Manda hanya diam, mengangguk pelan, dan memandangi jalanan yang mulai terlihat jelas di luar jendela mobil. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain mengikuti Jordi dan mencoba memahami lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan membuka banyak rahasia yang selama ini tersembunyi. Apakah Joe benar-benar hanya ingin menemukan keadilan? Atau ada motif lain yang lebih besar di balik semua itu? Jawaban ada di part 3.